Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak, perkenalkan, saya Iqbal Supriyanto, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 1 Madukoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Untuk memudahkan pengungkapan pengetahuan kami mengenai penyelesaian tugas koneksi antar materi, kami mengungkapkan dengan 3 pertanyaan pemantik dalam LMS. Yang pertama, bagaimana pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang satu arah. Guru menyampaikan materi, peserta didik belajar dengan cara menulis, mendengarkan, dan memperhatikan dengan seksama. Guru memberikan tugas, siswanya mengerjakan tugas yang dibebankan pada peserta didiknya. Guru menuntut peserta didik menyelesaikan tugas sesuai dengan keinginan gurunya. Pembelajaran akan dikatakan sukses jika peserta didiknya memperoleh nilai yang tinggi dalam ulangannya. Peserta didik 80% telah mencapai KKM. Itulah pembelajaran tuntas. Fokus guru hanya bagaimana peserta didik mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Maka jangan harap guru mengetahui bakat dan minat siswanya. Jangan harapkan guru mengetahui karakteristik peserta didiknya. Yang dihafal guru hanyalah peserta didik yang pintar dan peserta didik yang tidak pandai, karena tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus dalam ulangan yang diberikan gurunya. Dalam pelajaran, siswanya dipandang sebagai objek penderita. Mereka hanya dicekoki materi-materi, konsep-konsep yang perlu dihafal dan dipahami oleh mereka secara gampangnya. Peserta didik sangat pasif, tidak diperbolehkan berkreasi apapun. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan keinginan gurunya, itu salah dan mendapat nilai yang jelek. Suasana belajar di kelas sangatlah kondusif. Guru mengajar tanpa gangguan pertanyaan, tanpa gangguan suara-suara yang keluar dari siswanya sampai akhir pembelajaran berlangsung. Bahkan anak kadang juga ikut untuk bertanya dan takut untuk bertanya maupun menjawab, walaupun belum jelas dalam memahami konsep pembelajarannya. Bahkan jika bertanya, peserta didik dianggap bodoh. Kadang guru malah marah kalau diberi pertanyaan. 1. Nah, bagaimana jika kita telah membaca modul 1.1? Apa yang seharusnya berubah dari pemikiran atau perilaku kita setelah mempelajari modul 1.1 pendidikan guru penggerak? Yang harus berubah dari perilaku kita setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pemikiran. Kita jadi memikirkan dan mengetahui bahwa kita sebagai guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kita harus sadar bahwa sumber belajar saat ini begitu banyak, bisa dari alam takambang atau alam di sekitar tempat hidupnya, bisa dari buku bacaan, bisa dari orang lain yang lebih ahli, bisa juga dari gadget, Mbah Google yang bisa ditanya sepanjang waktu. Pembelajaran harusnya kita pusatkan untuk mengembangkan potensi anak, tidak harus mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan keinginan gurunya, tetapi kita harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat dan karakteristik sendiri yang menjadi tugas guru untuk mengembangkannya. Jadi harusnya belajar mengajar itu kita fokuskan untuk mengembangkan kreativitas anak yang telah memiliki bakatnya. Maka pembelajaran harusnya adalah sangat menghargai kreativitas dan bakat anak yang harusnya menjadi tugas guru untuk membimbingnya. Yang berubah adalah perilaku kita sebagai guru.
Kita sebagai guru haruslah selalu berusaha untuk menjadikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Maka kita harus selalu berusaha merubah pembelajaran yang kondusif menjadi pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Kita tahu bahwa siswa memiliki karakteristik sendiri. Mereka itu unik, memiliki bakat bawaan masing-masing. Mereka bukanlah kertas kosong, tetapi telah memiliki kesenangan dan kehendak yang berbeda. Maka dalam menyelesaikan pembelajaran harusnya memuliakan anak, mengasihi anak, menyadari bahwa mereka memiliki potensi masing-masing. Maka inilah yang kita sebut pendidikan itu berhamba pada anak atau siswanya. Pertanyaan yang ketiga yang kita harus selesaikan dan laksanakan adalah apa yang segera kita laksanakan atau kita terapkan agar kelas kita mencerminkan pemikiran pembelajaran melalui pemikiran KHD. Yang harus kita laksanakan dan kita terapkan dalam kelas kita adalah segera merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berhamba pada anak didik kita, pembelajaran yang interaktif dan bermakna, mengedepankan bakat dan karakteristik anak yang unik. Pembelajaran harusnya juga sesuai dengan sosial budaya daerah kita mengajar. Kita akomodasikan kearifan lokal yang ada agar budaya dan adab kebiasaan masyarakat di sekitar kita tidak luntur. Yakinkan pada diri kita sebagai guru bahwa setiap anak telah membawa nasibnya sendiri yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Esa di zaman azali. Kita tahu bahwa jodoh, rizki, mati itu telah ditentukan oleh Allah. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun peserta didik menemui nasibnya tanpa mengindahkan budi pekerti, kebudayaan, kebiasaan baik yang kita sebut sebagai kearifan lokal agar seorang anak tetap berbudi dalam kebahagiaannya. Kita juga harus sadar bahwa anak haruslah diarahkan dengan kasih sayang dalam memenuhi nasib kebahagiaannya. Inilah yang diajarkan Ki Hajar Dewantara dengan menuntun sesuai dengan kodrat alam tempat tinggalnya dan kodrat alam pada zamannya. Sebagai kesimpulan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah pendidik harusnya selalu ngemong peserta didiknya dengan menuntun menemui nasibnya yang berbahagia setinggi-tingginya dengan teladan dan arahan serta motivasi yang diberikan oleh gurunya. Maka harapannya peserta didik benar-benar menemui nasibnya bahagia yang setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan karakteristiknya yang unik. Keberhasilan pendidik atau guru atau keberhasilan pendidikan itu bukan hanya nilai yang tinggi, KKM yang tuntas, tetapi diiringi dengan kebahagiaan peserta didiknya menemui nasib yang telah ditentukannya. Tanpa mengindahkan budi pekerti di mana alam tak kambang ditinggalinya. Pendidik bukanlah orang yang sakti madraguna, di mana zaman berubah, kurikulum berubah, tetap mengajar dengan konvensional. Tetapi pendidik harusnya sakti yang adaptif, yang mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan perubahan zamannya. Jadi pendidik harusnya menghamba pada peserta didiknya. Demikianlah tugas 1.1.A.8 yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Mari kita tergerak
bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum.